Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Lingkungan Organisasi, mata kuliah Manajemen Kelembagaan. Pengertian lingkungan organisasi. Nah, apa sih lingkungan organisasi itu? Menurut Skin 1982 mengatakan bahwa organisasi adalah suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab. Menurut Kosler 1976 mengatakan bahwa organisasi adalah sistem hubungan yang terstruktur yang mengkoordinasi usaha suatu kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Rich 1977 bahwa organisasi adalah suatu bentuk sistem terbuka dari aktivitas yang dikoordinasi oleh dua orang untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya adalah elemen organisasi. Untuk membantu kita memahami organisasi tersebut, maka kita harus mengetahui elemen dasar organisasi. Nah, diantaranya adalah 1. Struktur sosial, di mana pola atau aspek aturan hubungan yang ada antara partisipan dalam suatu organisasi. Yang kedua adalah partisipan, individu-individu yang penting dan memberikan kontribusi. Yang ketiga, tujuan adalah yang paling mempelajari organisasi. Yang keempat adalah teknologi, adalah menggunakan mesin-mesin atau perlengkapan mesin dan juga pengetahuan teknik dan keterampilan partisipan. Kelima, lingkungan. Setiap organisasi berada pada keadaan fisik tertentu, teknologi, budayaan, dan lingkungan sosial. Terhadap mana organisasi tersebut harus menyesuaikan diri. Karakteristik organisasi, apa aja sih? Nah, yang pertama itu adalah dinamis. Organisasi sebagai suatu sistem terbuka terus-menerus mengalami perubahan. Nah, sehingga perlu menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan. Yang kedua adalah memerlukan informasi. Semua organisasi memerlukan informasi untuk hidup. Tanpa informasi, organisasi tidak dapat jalan. Ketiga, mempunyai tujuan. Organisasi merupakan kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keempat, terstruktur. Organisasi dalam usaha mencapai tujuannya biasanya membuat aturan-aturan, undang-undang, dan hierarki organisasi. Kemudian selanjutnya yaitu segmen-segmen lingkungan. Di dalam segmen lingkungan terdapat 8 poin, yaitu yang pertama industri. Industri yaitu seluruh organisasi lain yang bergerak di sektor kegiatan yang sama. Yang kedua, bahan baku. Organisasi harus mendapatkan bahan baku dari lingkungannya. Yang ketiga, tenaga. Perlu mendapatkan tenaga kerja yang cukup. Yang keempat, pasar. Besarnya permintaan konsumen terhadap produk. Yang kelima, teknologi. Pengetahuan serta teknik-teknik yang digunakan untuk membuat produk. Yang keenam, kondisi ekonomi, yaitu keadaan umum dari perekonomian daerah ataupun negara. Yang ketujuh, pemerintah, mencakup peraturan-peraturan dan sistem pemerintahan. Kemudian yang terakhir, kebudayaan, yaitu karakteristik demografis dan sistem nilai yang berlaku pada masyarakat. Kemudian selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan di organisasi terdapat dua macam, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internal yaitu pekerja atau karyawan, modal, material dan bahan baku, peralatan dan perlengkapan produksi, metode dan kegiatan, kapabilitas bisnis dan juga keahlian bisnis. Kemudian untuk faktor eksternal yaitu faktor eksternal mikro atau khusus dan juga faktor eksternal makro atau umum.
Untuk faktor eksternal mikro atau khusus yaitu kompetitor, konsumen, pasar tenaga kerja, pemegang saham, supplier dan distributor, lembaga keuangan, dan juga instansi pemerintah. Untuk eksternal makro atau umum yaitu kondisi ekonomi, kondisi politik dan hukum, kondisi sosial budaya, kondisi demografi, teknologi, ataupun globalisasi. Kemudian pengaruh lingkungan bisnis terhadap perusahaan. Pengaruh lingkungan bisnis terhadap perusahaan yaitu pengaruh lingkungan bisnis terhadap perusahaan sangat besar pengaruhnya, karena lingkungan bisnis sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan, seperti lingkungan internal yang sangat mempengaruhi pengaruh di dalam perusahaan seperti masalah tenaga kerja, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Dan sebaliknya untuk lingkungan di luar perusahaan. Saya lanjutkan peranan lingkungan dalam organisasi bisnis. Yang pertama ada peranan berorientasi terhadap kebijakan. Yang kedua, peranan berorientasi pada perencanaan strategi bisnis terpadu. Dan yang terakhir adalah peranan berorientasi fungsi. Kemudian selanjutnya ada ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan membuat manajer perlu mempelajari perubahan dan langkah penyesuaian atas perubahan. Elemen dari ketidakpastian lingkungan adalah ketidakpastian dan kompleksitas. Ketidakpastian merupakan kondisi di mana pimpinan perusahaan tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kondisi lingkungannya, sedangkan kompleksitas adalah keragaman elemen sosial yang mempengaruhi organisasi. Nah, kemudian bagaimana sih strategi mengendalikan lingkungan? Yang pertama ada menciptakan hubungan baik dengan elemen-elemen yang berpengaruh. Di antaranya ada integrasi dengan perusahaan lain, kontrak, kooptasi, pengangkatan eksekutif, iklan, dan humas. Dan yang kedua dengan mengendalikan lingkungan agar tidak berdaya. Yang pertama merubah bidang usaha, yang kedua bergabung dengan asosiasi sejenis, dan yang terakhir kegiatan politik. Nah, mari kita lihat studi kasus pada industri rumah tangga Mie Ceria Pelangi Kendal. Mie Ceria Pelangi adalah industri rumah tangga yang bergerak di bidang produksi dan penjualan pangan, yaitu mie instan berbahan sayuran dan buah-buahan. Usaha ini didirikan pada tahun 2015 oleh sang pemilik, Ibu Eni Woro Subekti atau yang lebih dikenal dengan Ibu Woro. Perusahaan ini berlokasi di Desa Pagersari, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk materi selanjutnya adalah analisis lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini dibagi menjadi 4. Yang pertama tentang persaingan. Mie Ceria Pelangi memiliki posisi bersaing sebagai pengikut pasar dalam kurung market follower, karena perusahaan ini berusaha untuk tetap mempertahankan pasarnya tanpa mengganggu keseimbangan yang ada. Nah, untuk selanjutnya, ancaman perusahaan mie instan baru. Munculnya perusahaan pendatang baru akan menimbulkan perebutan pasar yang lebih agresif, didorong dengan motivasi penguatan posisi pendatang baru dalam kancah bisnis serupa. Daya tawar-menawar pemasok. Daya tawar-menawar pemasok akan menjadi lebih kuat apabila didukung dengan beberapa faktor, yaitu pemasok hanya didominasi oleh sedikit perusahaan. Produk yang ditawarkan pemasok adalah produk yang memiliki ciri khas dan istimewa. Perusahaan Mie Ceria Pelangi tidak lagi menjadi pelanggan penting, dan pemasok mulai memperhatikan ancaman untuk melakukan integrasi hilir. Yang terakhir, daya tawar-menawar konsumen. Perusahaan perlu mengkaji dan lebih memperhatikan faktor-faktor yang bisa memperkuat daya tawar-menawar konsumen. Yang kedua adalah lingkungan umum. Lingkungan umum ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kondisi perekonomian. Faktor ekonomi dapat menentukan cara, fisik, dan arah perekonomian yang akan
atau datang ditempuh oleh suatu perusahaan. Perusahaan umumnya akan lebih dahulu menganalisis kondisi perekonomiannya yang terjadi sebelum mengambil langkah untuk menentukan tindakan yang akan diambil. Nah, untuk terakhir yaitu kondisi sosial. Ya, kondisi sosial ini memperoleh pencitraan sosial yang lebih baik dari lingkungan sekitar tempat perusahaan berada, akan memudahkan perusahaan untuk mengembangkan dan mempertahankan bisnis yang digeluti. Oke, langsung saja kita ke materi analisis lingkungan internal. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah sumber daya manusia, di mana perusahaan hanya berjumlah 8 orang beserta pemilik, dan pengelolaan sumber daya manusia dilakukan oleh sang pemilik. Untuk perekrutan dilakukan dengan pemberitahuan secara langsung oleh pemilik kepada masyarakat di sekitar rumah produksi. Lanjut ke poin kedua, yaitu produksi atau jenis pelayanan. Perusahaan ini memproduksi bahan pangan yang termasuk jenis makanan ringan dan biasanya disajikan untuk kudapan. Poin pemasaran. Sistem pemasaran ini masih memanfaatkan komunikasi dari mulut ke mulut. Lanjut ke poin 4, yaitu keuangan. Di sini ada sumber dana, penggunaan dana, dan perkembangan penjualan. Untuk sumber dana, modal pertama berdirinya usaha ini berasal dari modal pemilik pribadi sebesar 100.000 dari hasil penjualan. Kemudian penggunaan dana, modal pertama digunakan untuk pembelian peralatan dan bahan baku. Selanjutnya modal kedua yang dari hasil penjualan digunakan untuk membeli bahan secara tunai. Untuk perkembangan penjualannya, proyeksi penjualan ini terjadi dari hari ke hari mengalami kesamaan, yaitu penjualan dengan kapasitas maksimal 50 kg per hari. Kemudian apabila terjadi penurunan penjualan, hal tersebut dikarenakan kurangnya tenaga kerja yang menangani aktivitas produksi. Yang kelima adalah teknologi yang digunakan. Untuk teknologi yang digunakan perusahaan ini masih sederhana karena masih dalam tergolong industri rumah tangga. Dan untuk poin terakhir adalah penelitian dan pengembangan. Mengenai usaha ini diperoleh perusahaan melalui seminar-seminar yang diikuti oleh pemilik. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.